Apakah aku bukan putri ayah? Kau hanyalah anak dari selir si kecil imut, kalau bukan karena Xiang Mei yang memaksa menampungmu, aku sudah mencekikmu sejak dulu. Namun sekarang dia pasti tidak ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang, keluar dari keluarga Zhou kami. Hiduplah sendiri, terserah. Ternyata, aku bukan anak kandung ibu. Tapi ibu sangat baik padaku. Tapi aku malah membunuh kakak. Aku tidak punya rumah lagi kakak, aku sangat merindukanmu. Andai saja aku yang mati. Bangun, kau tidak apa-apa? Shuhe, akhirnya kau sadar. Untunglah paman kecilku membawamu pulang dari pinggir jalan, kalau tidak, kau akan mati kedinginan. Oh ya, namanya Shiyu, paman kecilku bilang, dia pergi ke Inggris, entah kapan kembali, tapi dia bilang, kau boleh tinggal di rumahku mulai sekarang. Rumah itu lebih baik tidak usah kembali. See you. Sudah sebulan perang dingin, kau sudah paham? Aku sudah paham. Aku tidak akan tinggal serumah denganmu, apalagi memakai pakaian dalam seksi untukmu. Siapa yang pacaran 3 bulan belum tidur bersama? Aku kan bukan biksu. Aning, aku sudah mandi. Pu Henning, kita putus saja. Apa? Besok ketemu ya. Kemarin yang ngasih saya payung juga dia. Pantes dia bilang kenal. Terima kasih, Paman, sudah menyelamatkan saya dulu. Dulu saya ingin mengucapkan terima kasih langsung, tapi Anda di luar negeri. Saya mengangkat Ibu Mumu sebagai ibu angkat, Siu adik dari ibu angkat. Menurut adat, saya harus panggil dia Paman. Sama-sama. Keponakan. Rasanya Paman lagi sarkas. Sesuai perjanjian kedua keluarga. Kita akan menikah. Ada kekhawatiran? Bilang aja dulu ke saya. Tidak ada. Benar-benar mau nikah sama saya? Bukannya itu perjanjian dari kedua keluarga? Atau Anda yang punya masalah? Kalau Anda ada yang suka, kita berdua bisa ajukan pembatalan pernikahan. Kalau begitu, Dari saya tidak masalah. Kucingnya sudah ketemu. Di rumah saya. Mau lihat? baik. Paman, aku tahu kondisi kesehatanku sendiri. Pertunangan bisa dibatalkan. Jika kau, Zhou Shuhei. Menikah denganku, apakah itu persetujuanmu sendiri? Ya. Kau sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Pertunangan bukan main-main. Kata membatalkan pertunangan. Jangan diucapkan lagi. maaf, kukira kau akan keberatan. Perkataan kakek Chu. Keberatan dengan kondisi kesehatanku. Aku tidak keberatan. Ada aku. Aku akan menemanimu. Merawat tubuhmu sampai sembuh. Zhou Shuhei. Maukah kau pergi ke kantor catatan sipil? Sekarang, Sekarang juga.
Laki-laki yang pernah menyelamatkan hidupku menjadi suamiku. Ini termasuk. Ini namanya membalas budi dengan menikah? Aku punya berangkas. Akta nikah. Biar aku yang simpan. Xiao Jiujiu. Masa ada yang mencuri akta nikah? Susah dibilang. Tapi aku baru pegang sebentar. Mau diapain? Mau dimakan? Aku tidak suka ini. Xiao Jiujiu, ngapain? Jangan panggil aku Xiao Jiujiu lagi. Panggil saja namaku. Atau panggil aku Dui Dui. Dui Dui apaan sih? Panggil suami. Suami. Istriku. Ayo pulang. Rumah? Akhirnya aku punya rumah lagi. Malam pertama ini bagaimana ya? Shiyu dia. Jangan-jangan mau malam pertama. Sudahlah pura-pura tidur saja dulu. Dia sedang takut padaku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Shiyu tidak punya perasaan padaku. Dia tidak akan menyentuhku. Aku benar-benar menikah dengan Shiyu begitu saja. Kamu masih marah? Kapan kamu setujui permintaan pertemananku? Fu Henning jangan-jangan mengira kita belum putus, kan? Pak Fu, kita sudah putus. Aku sudah menikah dengan Shiyu. Bodoh. Kalau mau membuatku cemburu, setidaknya pilihlah alasan yang masuk akal. Dia kan paman kecilmu. Ih, pria norak. Akhir-akhir ini aku sangat lelah. Sudah kubujuk juga, jangan cari masalah lagi. Aku nggak mau ribut sama kamu, mau sibuk. Bujuk? Di antara beberapa pesan yang dia kirim ini huruf mana yang membujukku? Boleh masuk? Boleh. Bagus. Aku lagi ngapain? Lihat dia seperti itu. Ayo, bantu. Makanya, Kenapa kamu menghindariku? Apa aku mirip teroris? Tidak mirip. Makanan sudah siap. Kalau sudah, turun makan. Ya.
Aku mulai makan ya. Ini isi favoritku. Kamu juga makan. Ini makanan bergizi yang aku siapkan untukmu. Nyonya. Hari ini Tuan juga pergi ke Jingda. Naik mobil. Antar kamu. Ya. Terima kasih. Kamu setiap hari bilang terima kasih. KPI-nya berapa? KPI. Yang tidak tahu. Mengira aku bos kamu. Bukan suamimu. Aku hampir terlambat ke kelas. Aku pergi dulu. Belajar harus ada istirahatnya, siang hari sebaiknya tidur siang sebentar. Tahu. Ngobrol dengannya selalu terasa seperti mahasiswa dan profesor. Kacang merah lahir di selatan Shiyu adalah model pria. Pinggang Shiyu, pisau yang mematikan. Profesor Shi pasti sering olahraga. Proporsi tubuh emas. Sekali lihat pinggangnya, pasti kuat. Ngiler. Istrinya pasti sangat beruntung setiap malam. Membuatku ngiler. Memang sangat indah ya. Zhou Shuhei, jangan mikir lagi. Halo, siapa ini? Cinta pertama Suhei, ini aku. Zhou Shuhei ini benar-benar dimanjakan. Berhenti. Zhou Shuhei. Fu Henning. Kenapa dia di sini? Aning, kenapa kamu masih mencari si Zhou Shuhei itu? Apa aku tidak cukup? Kamu, pantaskah kamu dibandingkan dengan dia? Berikan HP-mu. Buat apa HP-ku? Tentu saja untuk menelepon Shuhei. Zhou Shuhei, kamu tunggu saja. Cepat. Hampir saja. Hampir digigit anjing. Sudah selesai. Sudah selesai. Makan siang di rumah saja yuk, aku antar. Tidak perlu. Aku makan di kantin. Makan apa? Xiaolong Bao. Isi apa? Campuran jamur, kubis, dan wortel. Campur apa? Kamu di kantin? Terus yang berdiri di pinggir jalan sekarang? Apa itu kembaranmu? Selesai sudah. Kebetulan sekali mau makan di kantin bareng, pakai kartu makanku aku traktir. Apa aku ini pedagang manusia dari Myanmar? Bukan. Lalu aku ini apa bagimu? Suami? Kamu masih tahu aku suamimu? Bilang. Kenapa kamu selalu menghindariku? Maaf. Lain kali aku tidak akan menghindar. Aku sudah menunggumu dari jam 10 sampai sekarang. Saat kamu melihatku, seolah kamu mau beli 8 kaki dari internet dan pasang di badan. Sebenarnya apa yang kamu hindari dariku? Yang berkaki 8 itu gurita. Pergilah ke kantin makan siomay campuranmu. See you. Bawa Putri ikut kerja ya?
Ini istriku. Aduh maaf. Rabun. Hai, Aku kenal dia. Kalau tidak salah lihat, dia yang di upacara pembukaan menyanyi dalam bahasa Kanton. Mahasiswi itu. Benar kan? Ya. Baik, aku pergi dulu. Bagaimana kamu tahu soal aku bernyanyi? Kamu juga ikut acara tahun pertama itu? Upacara pembukaan mahasiswa baru? Kenapa kamu ikut? Jangan kira dengan ganti topik, bisa membuatku tidak marah. Kamu pikir dengan satu permen bisa membuatku tidak marah? Kalau dua, Sekali ini saja. Pulang makan yuk. Cuci tangan, siap-siap makan. HM. Untung keluar tepat waktu. Kalau sampai Shiyu lihat aku kasih dia nama kontak kucing galak, aku langsung mati konyol. Apalagi chat sama Mu. Mu sama sekali nggak bisa dilihat. Ambil 2 baris aja udah cukup kena hukuman. Kok pacaran? Enggak. Terus kenapa lo grogi? HP-nya sini. Pemeriksaan rutin. HP setiap orang punya rahasia masing-masing. Nggak bisa sembarangan, dikasih lihat. Apa rahasia di antara suami istri? Daftar temenku, boleh lo lihat. Aplikasi lain juga lo bisa periksa semuanya. Aku nggak mau lihat. Masa ada laki-laki tanpa rahasia? Aku beneran nggak pacaran. Syukurlah. Aku kira istriku punya pacar baru. Si Siyu ini. Harusnya ku tambah label cemburuan. Tadi guru Shi Junting kirim beberapa jurnal terbaru sama buku. Pesan banyak makanya getar terus. Zhou Shuhei. Lo panggil dia apa? Kalau aku lebih tua dikit beneran lo bikin aku masuk Ichio. Tadi buru-buru jelasin. Lupa ganti jadi panggil si Junting ayah. Maaf, besok ku betulin. Makan dulu. Aku baru saja menyuruh seseorang mengantarnya dari kantin. Siomai campuran jamur shiitake, kubis, dan lobak. Dia ingat semua kebohongan yang kuucapkan asal. Terima kasih sudah menungguku makan. Dan juga membelikanku siomay. Terima kasih secara lisan. Kurang tulus. Lalu kamu ingin aku berterima kasih bagaimana? Apa kamu membawa gitarmu? Ucapan terima kasih tadi berubah menjadi mainkan lagu gitar saja. Kalau kamu mau dengar, nanti malam di rumah aku bisa mainkan untukmu. Lagu apa yang ingin didengar? Terserah. Makan dulu. Enak?
Telepon kerja. Jangan tunggu aku. Kamu makan dulu. Setelah makan, pulang dan tidur siang. Baik. Dia sudah pulang kerja jam 9.40. Tapi dia menungguku di sekolah sampai siang. Aku malah membohonginya dan menghindarinya. Nanti malam mainkan lagu Blue and White Porcelain untuknya. Anggap saja itu permintaan maafku. Atau lebih baik mainkan 2 lagu untuknya. Lagi pula, aku sudah membuatnya marah berkali-kali tadi pagi. Siyu, kamu sudah pulang? Tuan belum pulang, Nyonya. Nyonya naik ke atas dan tidur dulu. Mungkin. Shiyu sudah tidak ingin mendengar lagu gitar yang aku mainkan. Dia. Apa dia semalam tidak pulang sama sekali? Nyonya, Tuan pergi dinas. Menyuruh Nyonya istirahat yang baik. Makan yang baik. Berapa lama? Maaf, Nyonya. Saya juga kurang tahu. Menanyakan urusan pekerjaan Tuan, itu melanggar batas. Apa dia? Marah padaku? Mumu. Mumu, aku pulang. Cepat ke tempat biasa. Baik. Tante kecil. Mumu. Cepat, cepat duduk. Mumu, jangan sembarangan panggil. Aku baru pulang dari perjalanan dinas, dan kau jadi tante kecilku? Aku juga baru tahu. Keluarga Shi dan Zhou ada perjanjian nikah. Menurutmu, antara paman kecil dan Fudog, siapa yang lebih ganteng? Shiyu. Dia seperti tokoh utama pria yang Zuoyu di sinetron. Yah, di dunia ini mana ada pria yang benar-benar Zuoyu? Kalau ketemu cewek yang disuka, pasti diam-diam atau terang-terangan ingin dekat-dekat. Oh iya, paman kecil di mana? Sepertinya perjalanan dinas. Aku juga kurang tahu. Kalian bertengkar? Bukan bertengkar sih. Tepat sebelum dia pergi dinas, aku kayaknya bikin dia marah. Mungkin dia juga nggak mau ngomong sama aku. Kata pepatah, suami istri bertengkar, di ujung ranjang bertengkar, di ujung ranjang berbaikan. Nanti kalau paman kecil pulang, kalian tidur bersama, masa masih ada marah? Sebenarnya kami berdua belum melakukan apa-apa. Di depan cewek secantik ini, dia bisa tahan? Jujur, pertengkaran kalian kali ini, apa karena paman kecil kurang perkasa? Mending kau kasih dia obat kuat, biar tambah perkasa. Bukan karena itu. Sepertinya dia cukup perkasa sih. Terus malam pertama, setidaknya pegang tangan atau ciuman kan? Dia tidak melakukan apapun yang suami istri harus lakukan? Aku pura-pura tidur, tidak terjadi apa-apa. Murni teman revolusi ya? Tubuh paman kecil bagus banget, lebih bagus dari model pria. Hehe, gratis, sayang kalau nggak diraba, sayang kalau nggak digeruduk. Sebenarnya, setiap kali aku berinteraksi dengan Shiyu, aku selalu menganggapnya sebagai orang tua. Nggak berani mikir yang aneh-aneh. Yah, kalau aku lihat paman kecil, juga seperti tikus lihat kucing. Kakak sepupu. Mumu. Kakak sepupu, pas banget datang.
Bukankah kau kerja di perusahaan paman kecil? Kau tahu dia pergi dinas kemana? Masalah perjalanan dinas, Pak Shi tidak diberitahu kepada Shuhe. Apakah mereka berdua sedang bertengkar? Dengan karakter mereka berdua kapan bisa akur lagi? Saat kritis, harus mengandalkan saya. Saya juga tidak tahu. Kita ayo main game tantangan. Ayo, ayo. Kalau begitu kita ya sweet yuk. Sweet. Batu, gunting, kertas. Sweet. Tantangan. 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 Kalau begitu, tantangan apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Shuhe telepon Pak Shi? Telepon? Telepon Om. Isi bicaranya aku yang tentukan. Aku bantu telepon. Kontrol isi bicaranya ya. Kalau kamu membuatnya marah, aku pulang bakal kena marah lagi. Takut suami? Kurang lebih begitu. Ayo nih. Om dan Tante. Pasangan ini sangat serasi. Pak Shi, tolong lihat ini. Halo? See you. Ya, aku di sini. Ganti-ganti. Sayang, kapan pulang? Aku ingin dekat-dekat denganmu. Ada apa, Shuhei? Lebih baik yang pertama saja. Aku di sini. Apakah kamu sedang bersama Shimu? Tidak. Tidak, aku sendiri. Kalau di rumah, apakah kamu minum obat, olahraga, dan moksibusi tepat waktu? Ya. Pintar. Aku pulang lusa. Hehe. Wajahmu kelihatan kurang baik. Sakit ya? Sepertinya sedang datang bulan. Kalau begitu, cepat istirahat ya. Sampai jumpa. Kenapa kali ini sakit sekali? Nyonya, apa ada yang tidak nyaman? Tidak ada yang tidak nyaman. Bibi Jiang, aku ingin tidur sebentar. Makan siang sudah makan dengan teman. Tidak perlu disiapkan. Baik. Ternyata Nyonya sedang menstruasi. Kelihatannya sangat menderita. Halo, Tuan. Shuhei, See you. ayo minum ini. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menyuapimu. Bukankah si Yu baru kembali lusa? Kenapa dia pulang lebih awal? Jangan bergerak. Kamu adalah istriku. Aku tidak akan menyakitimu. Jangan takut. Seperti ini boleh? Sayangku, Dia tadi memanggilku sayang. Kamu pulang lebih awal, pasti mengganggu pekerjaanmu, kan? Sekarang aku sudah lebih baik, kamu mau? pekerjaan tidak lebih penting dari istri. Ini pertama kalinya aku minum air gula merah. Juga pertama kali ada orang yang menjagaku di sampingku saat aku sedang tidak enak badan. Tidurlah. Aku menemanimu. Hem.
Kakak, hari ini aku Kakak. berusia 9 tahun. Tapi aku masih belum bisa bicara. Masih belum bisa. Psikologku, juga guru bahasa isyaratku. Dia bilang aku terlalu terburu-buru. Tidak baik untuk pemulihan. Kakak, afasiaku sudah sembuh. Hari ini aku bisa bicara. Dia pernah menderita afasia psikogenik. Kakak, hari ini kamu bisa datang ke mimpi untuk melihat gitarku, Sebenarnya aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Sangat, sangat rindu. Mumu, ceritakan lebih banyak tentang Shuhei. Karena masalah kakaknya, Hehe menangis setiap hari. Dia menderita afasia psikogenik. Dan karena hal ini, dia mengalami perundungan di sekolah. Paman kecil, kamu harus baik sama Hehe. Dia tidak boleh disakiti lagi. Jangan hindari aku. Baiklah, Ini apa? ada lelang khusus di Hong Kong. Jurusanmu fokus pada sastra kuno. Kupikir lukisan ini kamu akan suka. Sudah kubeli kemarin. Ini untukmu. Ternyata, dia beberapa hari ini pergi membelikan lukisan antik untukku. Gajiku. Aku serahkan padamu. Aku tidak mau. Kau menghabiskan uang untukku. Kamu tidak sayang uang? Kenapa kamu berpikir begitu? Zijin cepat keluar. Ayah bawakan hadiah untukmu. Apa yang kamu lihat? Kamu pantas dapat hadiah? Dari kecil sampai besar. Tidak ada yang seperti ini. Berturut-turut memberi hadiah mahal. Begitu baik padaku. Suami memberi uang untuk istri. Sudah sewajarnya. Shuhei. Apa aku suamimu? Iya. Mulai sekarang, kamu boleh beli apa saja yang kamu mau. Tidak peduli suka atau tidak. Juga tidak peduli harganya. Uangku. Memang aku cari untuk kamu belanjakan. Baik. Kenapa menangis? Bukannya bilang kangen aku? Tidak ada ungkapan apa-apa. Kalau bilang, karena kalah main, jujur atau tantang, baru bilang kangen dia. Shiyu pasti marah langsung menghajarku. Aku lapar. Kenapa lari? Menghindar lagi? Jangan biasakan menunduk Shuhei. Angkat kepalamu. Shiyu. Menciumku. Kenapa menghindariku? Kita ini sah, kan? Seperti selingkuh saja. Jangan bergerak. Makan, yuk. Aku dan Fu Henning. Siapa yang lebih jago ciuman? Aku belum pernah ciuman dengannya. Ayo, makan. Kena.
Bibi Jiang, makan siang sudah siap. Perlu saya panggil Tuan dan Nyonya untuk makan? Jangan terburu-buru. Jangan ganggu mereka. Mau kuantar? Perlu. Kalau bukan aku, kamu pasti terlambat, kan? Ya. Lalu? Itu saja. Seharusnya. Ada apa? Naik bus, kan perlu bayar 2 koin. Cuaca sedingin ini. Harus ada tanda terima kasih, dong. Baiklah, berapa? WeChat atau Alipay? Aku scan kamu. Mumu benar. Shiyu punya wajah yang tampan. Dan badannya bagus. Sayang kalau tidak dicium. Cium dia sekali. Dia tidak akan memeras yang lain lagi, kan? Kamu ambil untung dariku. Pria yang setelah dapat untung masih pura-pura. Nyonya sudah tiba. Turun. Shuhei. Aku pergi ya. Dadah. Zhou Shuhei. Yao Feifei, kamu kok di sini? Semua gara-gara dia. Aning jadi tidak peduli aku lagi. Zhou Shuhei, jangan menggoda Aning lagi. Kalau tidak, aku akan di internet bilang kamu sengaja jadi selingkuhan. Kamu harus tahu para penggemarku. Nanti kena cyberbullying. Tapi kamu pasti sudah terbiasa. Aning bilang padaku, saat kamu berusia 8 tahun, mengalami mutisme psikologis. Jadi bisu masuk SMP baru bisa bicara. Waktu SD, dikucilkan oleh seluruh kelas. Oh iya, saat kamu kelas 5 pernah ditarik ke toilet dipukuli. Aku mau tanya, saat si bisu menangis, apakah keluar suaranya? Berani-beraninya kau memukulku. Shuhei, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aning dia yang duluan mukul aku. Siapa yang izinkan kamu datang menemuinya? Aku. Cepat pergi. Shuhei. Fu Henning, kamu menjadikan urusanku sebagai bahan tertawaanmu. Menjadi bahan ejekan untuk teman tidurmu. Kamu masih manusia? Bukan aku yang bilang. Jangan memaksakan moral pada Aning. Dia tidak berutang padamu. Zaman sekarang siapa yang tidak bisa bilang dirinya depresi? Kapan aku bilang padamu tentang aku dan Shuhei? Aku cari tahu sendiri. Shuhei, kau dengarkan? Semua salah wanita jalang ini. Shuhei, kita balikan lagi, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Jangan setelah salah melemparkan semua tanggung jawab pada perempuan. Saat kamu tidur dengannya, saat kamu main, perempuan, apakah kamu Halo ruang keamanan? Ada 2 orang di sini. Terus menggangguku, tolong usir mereka. Ayo. Shuhei, Ayo pergi. aku tidak bisa meninggalkanmu Shuhei. Tapi aku tidak menginginkanmu lagi. Shuhei. Kemari makan. Aku tidak lapar. Kamu makan saja. Ada apa dengan dia? Ada apa? Suasana hatinya sedang buruk. Jika Shiu tahu aku dulu pernah mengalami afasia, pasti dia akan jijik padaku. Tidak apa-apa. Sekretaris Joe.
Selidiki apa yang terjadi dengan Shuhei hari ini di sekolah. Pak Shi hari ini, seorang selebriti kecil bernama Yao Feifei, karena Fu Hening pergi ke sekolah, Nyonya mengancam. Nyonya bilang akan melakukan cyberbullying padanya. Dia juga bahkan menemukan Nyonya, dulu pernah menderita afasia mengejek Nyonya. Apa? Shuhei hari ini pasti sangat sedih. Sekarang, cepat ambil alih beberapa berita buruk tentang Yao Feifei sebarkan di seluruh internet. Besok aku ingin dia di blacklist sepenuhnya. Baik, Pak Shi. Fu Hening. Dulu Shuhei suka padamu tidak apa-apa. Tapi sekarang kamu berani membuatnya sedih. Lagi pula, kerja samaku dengan grup Fu dibatalkan semua. Proyek-proyek grup Fu. Ambil alih semuanya untukku. Baik. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Mungkinkah dia benar-benar menikah dengan Shiyu? Tuan Fu Muda? Pak Fu Muda, ada masalah. Ada apa? Proyek kerja sama grup Shi dengan kita semuanya dibatalkan. Apa? Gawat, gawat. Grup Lin dan Grup Chen juga memutus kontrak dengan kita. Harga saham kita dalam sehari turun lebih dari 10%. Bagaimana bisa begini? Bukan hanya itu. Perusahaan yang selama ini kita cari kerjasamanya, Yuntu Teknologi, juga sudah menandatangani kontrak dengan grup Shi. Shiyu, orang tua itu. Licik dan penuh tipu daya. Aku meremehkannya. Yuntu hilang ya hilang saja. Aku tidak butuh. Yuntu Teknologi di bidang desain sirkuit dalam negeri, bisa dibilang yang terdepan. Berapa umur Shiyu? Berapa umurku? Dia seumuran dengan ayahku. Kenapa kau membandingkannya denganku? Apa maksudmu? Shiyu, kau orang tua itu. Apa kau pikir kau bisa mengendalikan semuanya? Dengan satu kata, kau membuat grup Fu kehilangan bisnis. Kukira kau sudah belajar. Ternyata pendidikanku masih kurang keras. Sepertinya aku harus dengan ayahmu. Membahas masalah mendidik anak. Hei. Baik. Pak Fu Muda. Tadi Dewan Direksi menelepon, mereka bilang, Tuan Besar membatalkan hak Anda sebagai direksi, menyuruh Anda mulai dari bawah. Kembali setelah hasil bagus. Shiyu, kamu tidak tahu malu ya, berani-beraninya pakai ayahku untuk menekan aku. Sial. Aku tidak percaya aku Fu Hening kalah sama Shiyu. Mas Fu coba tebak, pagi ini aku lewat Jingda ketemu siapa? Pergi tidak tertarik dengar. Aku ketemu Zhou Shuhei. Cepat bilang. Aku cegat dia dan panggil kakak ipar aduh. Tebak apa yang terjadi? Dia sengaja beli cincin berlian dikenakan di jari. Kata, Cincin berlian. tapi pasti palsu. Dengan dia sangat pelit saat beli barang untuk diri sendiri, pasti dari Pinsiksi 9,9 yuan gratis ongkir. Tapi kualitasnya cukup realistis. Dia juga tahu milih cincin besar, sengaja pamer padaku, bilang dia sudah menikah. Dia bilang beberapa waktu lalu. Menikah dengan Shiyu. Tapi aku tanya ayahku. Shiyu belum menikah. HPH. Masa Shiyu suka sama dia? Hanya anak haram Zhou Shuhei ini bohongin kamu? Lihat dia biasa aja sama kamu. Ternyata Shuhei sengaja marah sama aku. Kurasa Zhou Shuhei pengen nikah sama kamu. Tapi kamu terus nggak ada tindakan. Makanya, dia sengaja ngajak putus. Pantasan dia diamin aku. Ternyata begitu. Untung ada cadangan di sini. Sore ada praktik. Pakai ini terlalu mencolok. Mending dilepas dulu. Bukannya kamu udah nikah? Apa kamu pisah ranjang sama Shiyu? Kenapa dia nggak bawa kamu juga? Fu Hening, aku pisah atau enggak bukan urusan kamu. Kita sudah bukan pacar lagi. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku lapor polisi pelecehan.
Mana cincin besar kamu? Takut nyilauin mata kamu, nggak dipake. Mana paman kecil kamu? Mau aku beliin dia 2 kotak suplemen kesehatan? Dibanding Shiyu, kamu yang kelihatan lebih tua. Cari duit banyak, masa kamu nggak tahu beli skincare buat muka? Orang kira kamu bangkrut. Makin galak ya lo. Buang aja yang palsu. Ini sengaja kubelikan untukmu, aku tahu kamu hanya ingin bersamaku. Kamu masih marah sama Yao Feifei? Aku sudah mengusirnya. Direktur Fu punya banyak teman wanita tanpa Yao Feifei. Ada Li Feifei dan Zhao Feifei. Kurasa kamu tidak kekurangan aku, kan? Kamu benar-benar cemburu ya? Apa cemburu? Pria biasa yang percaya diri, tidak lihat gadis itu tidak mau meladenimu? Luka yang sudah terjadi tidak akan karena kasih sayang yang terlambat hilang. Sebanyak apapun penghiburan dan kompensasi, bagi yang disakiti orang itu, tidak berarti sama sekali. Yao Feifei tetap jadi orang ketiga walau tahu. Yao Feifei keluar dari industri hiburan, Yao Feifei tetap jadi orang ketiga walau tahu. Yao Feifei diblokir. Siapa orang baik yang melakukan ini? Shiyu, aku kembali. Dibandingkan pemberian Shiyu padaku barang antik dan perhiasan mewah, hadiah kecil ini tampak sangat sepele. Sebuah dompet kecil. Semoga kamu tidak keberatan. Ini untukku. Ini untukku. Harganya tidak terlalu mahal. Aku menyulamnya sendiri. Shuhei. Aku sangat suka. Barang yang diisi perasaan. Tidak bisa diukur dengan uang. Perasaan itu tak ternilai. Tidak bisa diukur dengan uang. Benarkah? Katanya kalau pakai ini sepasang kekasih tidak akan pernah berpisah. Omongan seperti itu bohong. Barang murahan seperti ini masa dipakai keluar? Ayo aku antar kamu ke toko perhiasan beli yang mahal. Aku ingat di bawah bantalmu. Juga ada yang persis sama. Apa yang itu kamu berikan padaku? Bukan, aku kasih yang baru. Sepasang. Sejauh ini Shiyu sedang senang. Sebaiknya jangan bilang ibu Mumu. Fu Henning juga pernah dapat dompet kecil dan semuanya sama persis. Ibu, ini apotek obat tradisional. Dikirim sesuai permintaan ibu. Obat tonik baru? Silakan periksa apakah sudah lengkap. Saya akan mengecek untuk ibu. Jika tidak ada masalah saya akan menyuruh dapur merebusnya. Biarkan tuan segera minum. Untuk siapa? Ibu sangat peduli pada tuan, obat-obatan ini semuanya ibu yang memesankannya untuk tuan. Bukan saya. Obat penguat ginjal dan vitalitas. Pria manapun pasti tidak tahan dengan makna tersirat seperti itu, kan? Kenapa aku tidak pernah sadar? Hehe, kita sangat perhatian. Sungguh, bukan aku. Berhenti. Lari terus. Di atas masih ada ruang ganti kolong tempat tidur, sofa, meja tulis, laci pot bunga. Maukah kamu bersembunyi di semua itu? Sungguh, bukan aku yang melakukannya. Lalu kenapa kamu lari? Lihat, kamu kelihatan bersalah. Masih bilang bukan kamu. Kalau bukan kamu, siapa? Aku juga tidak tahu. Kedua kaki ini tiba-tiba lari sendiri. Aku mau tidur. Tidur jam 7. Iya, orang muda cepat mengantuk. Sekarang tidak hanya membelikanku tonik. Tapi juga menganggapku sudah tua, kan? Tidak. Zhou Shuhei
Zhou Shuhei, berhenti. Mumu, oh Mumu, kamu benar-benar membuatku celaka. Coba ceritakan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa suamimu tidak mampu? Kamu mampu. Mampu atau tidak? Coba saja baru tahu. Tidak usah. Lagi pula kamu kelihatan. Kelihatan bagaimana? Kelihatan hebat. Permenmu mana? Berikan satu. Oh. Manis? Tidak semanis kamu. Bilang pada Mumu. Angpau tahun baru ini paman kecil dapat setengah. Anak kecil ini kurang ajar. Harus diberi pelajaran. Bagaimana Shiyu bisa menebak bahwa jamu Tiongkok ini semua dipesan oleh Mumu? Karena tahu itu dipesan Mumu, dia sengaja menakutiku. Di mobilnya, lambang mobil yang berdiri. Apa? Aduh, tuduhan dari mana ini? Beneran bukan aku yang ngelakuin, bahkan nyali para pahlawan ditanamkan padaku. Aku juga ndak berani. Mentapkan apa untuk om kecil obat kuat, kan? Beneran bukan kamu? Hehe, beneran bukan aku. Orang lagi di rumah aja. Tuduhan datang tiba-tiba. Pikir-pikir, ternyata aku sendiri, angpau berkurang 33.000, kemana harus mengadu? Biasanya om kecil yang kasih angpau banyak. Aku tahu siapa? Siapa? Om kecil. Mungkin dia emang dak mampu. Kalau aku menikahimu. Pasti pengen semalam 7 kali. Dia diam-diam beli jamu buat kuat. Tapi sayang ketahuan Tante Jiang. Saat ini dia dalam situasi canggung sangat butuh kambing hitam om kecil licik. Tuduhan panas ini dilempar ke aku. Dengan begitu, dia tidak akan kehilangan muka dan bisa mengurangi angpao 33.000. Benar-benar dua keuntungan. Kasus terpecahkan. Biar om kecil tahu 33.000-mu juga. Obat-obat itu bukan dari Mumu. Yang mana ya, yang dikasih orang yang niatnya nggak baik. Masuk angin ya? Sepertinya aku harus kayak Shiyu minum jamu buat kuatkan badan. Harusnya udah sampai ya. Malam ini pasti malam begadang. Kamu lebih Berbahagia sok lagi, dari celana Yu. yoga. Aku juga punya. Om, Shuhei buatin aku beberapa. Ibu juga punya loh. Sisa 33.000 kamu juga udah habis. Masih aja makan. Kenapa? Kamu bilang ini cuma dikasih ke aku sendiri kan? Terus jelasin dong, kenapa banyak orang punya ini? Ketahuan. Itu semua buatan waktu kecil dulu. Aku nggak mau tahu. Kamu harus Kalau begitu, aku buatkan patung tanah liat untukmu, ya, dulu diajarkan di sekolah. Mungkin hasilnya kurang bagus. Aku janji, belum pernah kubuat untuk siapapun. baru begitu dong. Ayo, cepat. Kamu mau mencobanya? Sudah, hampir selesai. Shuhei. Jangan bergerak.
Nyonya, waktu belajar Anda sore ini sudah hampir tiba. Baik. Aku harus pergi belajar. Kamu juga harus pergi ke kantor. Aku Untuk berterima kasih padamu setiap hari mengantarku ke sekolah. Aku traktir kamu makan, atau kamu mau pergi kemana? Mau ke taman hiburan sekali. Naik komedi putar. Kita pergi ke taman hiburan. Taman hiburan. Ke taman hiburan sekali. Ambil banyak foto untuk hehe. Taruh di dalam kartunya. Haus ya? Duduk dulu aku belikan air. Zhou Shuhei. Benar kamu mas, aku ketemu kenalan, kamu beliin aku air, aku di sini ngobrol sama dia. Mas, aku mau teh susu kacang merah manis 70%. Kamu belikan 1 gelas untukku ya. Baik. Shuhei, kamu masih belum... Shuhei, ya, ku dengar kakakmu kau telah membunuhnya. Si bisu, bicara dong, pembunuh seperti dia. Pantas berada di kelas yang sama dengan kita. Shuhei, apa kau haus? Mau aku ambilkan air minum? Apa masih kurang? Atau mau minum di toilet lagi? Pergi kau. Apa hubungannya denganmu? Bagus sekali. Aku sungguh senang untukmu, bukan si bisu lagi. Oh, kau jalan-jalan di sini hari ini? Jangan-jangan kau tidak punya kerja? Oh, bukan. Apa kau pernah kuliah? Bukankah kau juga jalan-jalan? Apa kau membandingkan dirimu denganku? Setelah pulang dari studi di luar negeri, aku langsung masuk kerja di grup Shi. Orang terkaya di ibu kota, grup Shi milik Shiyu, kau orang kampung, pernah dengar? Hari ini hari kerja, kan? Kau tidak lembur? Kalau sampai ketahuan bos, bisa repot. Suamiku adalah manajer umum di grup Shi, mangkrak seenaknya, kerjanya santai, gajinya tinggi. Bagus sekali. Bagus sekali. Katamu aku jadi ingin masuk Shishi. Masa kamu bisa masuk Shishi? Oh, kamu mau andalkan wajahmu ini untuk menggoda Pak Shi. Tapi dia baru-baru ini sudah menikah. Kalau aku adalah istri Shiyu, majikanmu? Kau istri Pak Shi? Kau mimpi apa sih? Dengar-dengar kau putus sama Fu Hening? Jangan-jangan kau stres sampai otakmu bermasalah? Kalau aku panggil dia ke sini mengaku sendiri. Aku akan berlutut minta maaf padamu. Kau harus ingat kata-katamu. Kenapa auranya banyak berubah? Sudah lama tak bertemu, dia tidak lagi seperti dulu yang penurut. Apa yang dia katakan benar? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mana mungkin Pak Shi suka sampah bekas sepertimu? Kalau Pak Shi tidak datang kau berlutut jilat sepatuku. Tidak masalah. Suamiku, dia bilang dia istri Pak Shi. Aku mana tahu Pak Shi punya istri sepertimu? Iya dong, makanya, mana mungkin, dia dulu tuh hanya seorang bisu pengecut, disuruh orang berlutut di depanku, ditampar olehku, begitu banyak tamparan. Masa dia pantas jadi istri Pak Shi? Kurang ajar. Berani-beraninya kau menggoda suamiku. Tamparan ini adalah balasan untuk tamparanmu dulu. Tamparan ini karena mulutmu lancang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Mas, kau hanya diam saja, melihat istrimu dipukul? Wanita kecil ini cukup pedas ya, tapi memukul wajah istriku sama saja memukul wajahku. Tuan Shi. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jasmine green tea favoritmu. Duduk dulu. Biarkan aku yang urus. Istrimu mengganggu istriku. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tuan Shi maaf. Tuan Shi, aku benar-benar tidak tahu dia adalah istrimu. Orang yang harus kau minta maaf bukan aku, kan? Oh maaf,
Nyonya mohon, beri kami kesempatan, lepaskan kami. Mustahil, bagaimana mungkin dia istri Tuan Shi? Memaafkan kalian bukan tidak mungkin. Tapi aku ingat baru saja ada yang bilang, jika aku adalah istri Tuan Shi maka kau akan berlutut dan minta maaf. Diam, cepat berlutut, minta maaf sambil bersujud kepada ibu, kalau tidak, kita bercerai. Jangan, Mas, jangan bicara soal cerai. Aku minta maaf, tidak boleh. Maaf, aku tidak tahu diri. Maaf. Mas, kamu belum kenal, kan? Ini teman lama sekolahku. Dulu waktu kecil, dia sering menjagaku, dia menarikku ke toilet dan menghajarku habis-habisan. Kebetulan sekali, dia juga karyawan di perusahaannya kamu. See you, tolong beri keringanan. Maafkan dia kali ini. Aku tidak membuli Zhou Shuhei. Waktu itu hanya bercanda dengannya. Dia menganggapnya serius. Shiyu, jangan tertipu olehnya. Dia paling pandai berpura-pura lugu untuk menarik simpati. Selama ini, pria-pria yang tertipu olehnya tidak terhitung jumlahnya. Oh iya, hubungan antara dia dan Fu Henning tidak jelas. Waktu SMA sudah tidur bersama, apa Anda tahu soal itu? Apa aku tahu atau tidak, apa urusanmu? Kamu dipecat. Selain meninggalkan tugas, aku tambahkan satu lagi. Catatan bullying. Mulai sekarang, tidak ada lagi perusahaan yang akan mempekerjakanmu. Dan lagi, fitnahmu terhadap istriku tadi sudah melanggar hak atas nama baiknya. Pulang dan tunggu surat pengacara. Jangan, Shiyu. Zhou Shuhei, suruh Shiyu maafkan aku. Aku tidak bisa membantu. Jangan. Dan kamu. Kamu juga dipecat. Membiarkan bawahan lalai dalam tugas. Menyalahgunakan kekuasaan. Grup kami tidak membutuhkan orang Jangan, Pak Shi. Aku benar-benar tahu kesalahanku, Pak Shi. Jangan. Sudah nggak marah? Ini semua gara-gara kamu, bajingan. Kenapa kamu cari masalah? Harusnya jangan ganggu istri Pak CEO. Aku gebuk kamu. Aku salah, Mas. Mas, aku salah. Pergi sana. Kamu mau main apa? Naik komedi putar, boleh? Tentu saja boleh. Kamu mau main berapa kali? Main beberapa kali aja. Ayo. Hari ini kamu udah berani balas? Bagus. Setelah bertemu Shiyu, aku merasa berubah. Apa kamu benar-benar akan menuntut Lin Yuexi? Tentu. Shuhi. Percayalah padaku. Percayalah pada kekuatan opini publik. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu secara terbuka. Bukan hanya hari ini. Tapi juga perundungan yang kamu alami waktu kecil. Hukuman yang harus dibayar oleh para perundung. Akan lebih banyak. Waktu SMA saya, benar-benar tidak pernah pacaran dengan Fu Henning apalagi tidur bersama dia. Kami hanya pacaran setengah tahun, selama itu ada 2 bulan kami sedang saling cuek. Setengah tahun. Ya? Ada apa? 7 tahun lalu aku pernah ke sekolahmu. Saat itu semua orang bergosip kamu pacaran. Aku lalu bertanya pada Mumu, dia bilang kamu suka Fu Henning. 3 tahun duduk sebangku dengannya. Aku waktu SMA saya benar-benar tidak bersama dia, dan aku selalu tidak tahu kalau aku masih punya pertunangan. Kalau begitu, karena pertunangan kamu terpaksa putus dengannya. Bukan. Lalu kamu masih suka Fu Henning? Waktu SMA aku sering dibully. Dia selalu melindungiku. Aku mengira rasa terima kasih itu suka, sekarang baru sadar, ternyata aku tidak pernah sama sekali tidak pernah suka padanya. Kalau begitu, mulai sekarang suka saja aku. Kamu mau pergi? Iya, Mumu ngajak aku main. Kemana? Aku antar. Ah, nggak usah. Aku naik taksi aja. Bukannya kamu ada rapat? Kalau Shiyu tahu, kita pergi ke KTV hari ini. Pasti dia marah. Baiklah. Nanti aku jemput kamu. Ah, nggak usah. Mumu akan antar aku pulang. Waktunya hampir habis. Aku pergi dulu.
Dia mau melakukan apa ya? Seharusnya di sini. Ini semua pesananmu? Iya, untuk merayakan balas dendammu berhasil. Coba lihat. Lin Yuexi sudah mengunggah video permintaan maaf. Sekarang, kasus perundungannya ramai dibicarakan. Sudah trending di media sosial. Akun-akun gosip semua memberitakan hal ini. Sekarang dia seperti tikus got dibenci semua orang. Sampai takut keluar rumah. Ini luar biasa menyenangkan. Kecepatan Siyu sungguh cepat sekali. Kakak, ingin menyentuhnya? Kalau Siyu tahu, kita berdua akan celaka. Cepat, cepat. Semua keluar, keluar. Hampir saja, nyaris celaka. Tante, kamu yang takut sama suami terlalu keras ya. Mau bagaimana lagi? Takut pada guru adalah sifat alami setiap murid. Ayo, hari ini kita minum sampai mabuk. Tidak bisa, Mumu, aku sudah tidak bisa minum lagi. Aku mau ke toilet sebentar. Aku antar kamu ke sana. Tidak usah, tidak usah. Belok sini sudah sampai. Shuhei, Fu Henning. Lepaskan aku. aku tidak akan pernah melepaskanmu. Shuhei, jangan berpikir untuk meninggalkanku. Jika kau terus mengganggu seperti ini, Shiyu akan mencarimu. Jangan bohongi aku lagi. Kau terus bilang, kau menikah dengan Siyu. Dia di mana? Di mana dia? Hah? Maafkan aku, Shuhei. Aku salah, aku benar-benar salah. Pukul aku, pukul aku, pukul aku. Kau gila. Ya, aku gila. Aku gila. Duniaku tidak bisa tanpamu. Shuhei. Kau tidak apa-apa? Jika aku melihatmu mengganggu istriku lagi, aku akan membuat keluargamu lenyap. Kita pulang. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Shiyu dan Shuhei benar-benar sudah menikah. Aku benar-benar tidak tahu dia di sana. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku benar-benar kebetulan bertemu. Aku tahu. Kenapa tubuhmu penuh keringat? Mau mandi? Ada apa, Shuhei? Aku tidak apa-apa. Cepatlah keluar. Hehe. Ada apa? Apa mungkin minuman itu bermasalah? Kenapa? Aku jadi kepanasan begini. Shuhei. Bolehkah aku? Bersama? Selamat pagi, hehe. Jangan panggil aku hehe. Kamu sudah menjadi milikku. Kenapa tidak? Dia terlalu seksi.
Kamu tidur lagi sebentar. Nanti malam aku bawakan kastanye goreng untukmu. Hem, Ayah, Zhou Shuhei sudah menikah, kan? Dia tidak cocok untukmu. Aku akan mengatur calon perjodohan lain. Kamu mau yang seperti apa? Bebas pilih sesukamu. Ada banyak wanita di dunia ini. Dengan kondisimu seperti ini, kamu mau wanita seperti apa? Tidak ada, dia sudah menikah. Apalagi yang kamu pikirkan? Orang, kemari. Kurung dia di lantai atas. Biarkan dia kelaparan 3 hari 3 malam. Maka dia tidak akan terus menyebut Zhou Shuhei. Lepaskan aku. Shuhei pasti dipaksa oleh keluarganya. Dia diganggu orang, aku harus menyelamatkannya. Bawa pergi, bawa pergi, bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu pelan-pelan belajar dulu. Pei Shu datang. Aku turun menyambutnya. (21 Januari). Setelah aku dan Shi Yu menikah. Tidak bisa. Aku harus menanyakannya. Kapan kamu akan mengungkapkan perasaanmu? Minggu depan. Kebetulan ulang tahun Yuting. Aku lupa di mana aku meletakkan surat itu. Nanti aku kembali mencarinya. Dua bulan setelah menikah, kupikir akhirnya aku memiliki rumah sendiri. Tidak akan ditinggalkan lagi. Zhou Shuhei ya Zhou Shuhei. Akhir-akhir ini kamu terlalu nyaman. Nyaman sampai lupa pelajaran pahit dari ayah dan mantan pacarmu yang dulu kau terima. Apakah kamu melihat Shuhei? Nyonya baru saja masuk ke kamar utama. Shuhei, apakah kamu di dalam? Ada apa? Makan malam sudah siap. Aku tidak lapar, tidak usah panggil aku. Dia ujian besok. Mungkin agak gugup. Kamu antar makanan ke lantai atas. Ya, Kalau dia lihat yang disukai, pasti dia makan. baik. Mana Shuhei? Setengah jam yang lalu, Nyonya sudah naik bus ke sekolah. Dia bilang tidak sarapan, makan malam juga tidak usah disiapkan. Bukankah ujiannya jam 8:30? Kenapa berangkat sepagi itu? Kenapa tidak minta aku antar? Shuhei, kenapa kamu cuek sama aku? Hehe, akhirnya kamu datang. Begitu selesai sekolah, aku langsung ke sini. Tolong sampaikan gelang ini pada ibu. Bilang saja itu dari kamu. Kenapa tidak kamu sendiri yang berikan? Sudah dekat hari peringatan kakak. Belakangan ini aku tidak berani menemuinya. Baiklah. Cepat makan. Hari ini aku buka Xiao Hongshu. Lihat sebuah postingan. Postingan apa? Kalau suatu hari, kamu tahu suamimu selingkuh. Apa yang harus dilakukan seorang wanita? Harusnya berani mengajukan cerai pada suami? Atau sebaiknya mempertimbangkan untung rugi, menjaga Sial suami apa? Ini mantan suami yang sudah tiada, sial.
Ketahuan selingkuh, pasti kutendang. Suruh dia pergi jauh. Tendang dia. Iya. Dalam pernikahan, selingkuh adalah pengkhianatan. Pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Pulang dan bicara dengan Shiyu, bicarakan ini secara langsung. Jika dia benar-benar suka Yuting, maka berpisah baik-baik dengannya. Setujui saja. Mumu, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Hei, hehe. Buku itu hilang? Apa dia menyembunyikan surat cinta itu? Sudahlah. Nanti malam saja, bicarakan saat Shiyu pulang. Kamu mau apa? Bicara. 2 hari ini. Kenapa kamu marah padaku? Apa kamu suka Yuting? Kemarin, apa kamu di ruang belajar? Membaca kumpulan puisi, burung-burung terbang, kamu menemukannya. Surat cinta di dalamnya. Ternyata benar. Apa kamu tidak lihat? Tulisan surat cinta itu? Itu bukan aku yang menulis. Itu ditulis oleh Pei Shu. Jadi kemarin Pei Shu bertanya kapan kamu akan menyatakan cinta. Dia yang mau menyatakan cinta. Pei Shu sudah suka Yuting selama 5 tahun. Selama ini tidak berani mengaku. Setelah menulis surat itu, dia pergi ke grup mencariku. Ingin minta bantuanku untuk melihat. Orang yang ceroboh itu menyelinapkan surat itu ke dalam bukuku. Setelah rapat selesai, aku lupa soal surat cinta itu. Kemarin dia bertanya padaku. Baru aku ingat. Surat itu masih ada padaku. Ternyata ini semua kesalahpahaman. Maaf, aku salah paham padamu. Kemarin kamu pergi ke gym? Kenapa tidak langsung masuk, tanya langsung di depan muka? Karena aku tidak berani menghadapi kenyataan bahwa Shiyu berubah hati, tidak berani mengakui bahwa aku ditinggalkan lagi. Jadi aku tidak berani mengejarnya. Shuhei. Sumpah yang diucapkan saat pendaftaran. Aku tidak akan mengingkarinya. Kedepannya, jika ada kesalahpahaman, jelaskan langsung di depan muka. Jangan biarkan kesalahpahaman berlalu semalam. Iya, baik. Nah, karena kesalahpahaman sudah dijelaskan, Kompensasi? kamu mengabaikanku selama 2 hari. Membuatku berpikir macam-macam. Harus ada kompensasi untukku. Pinggangku masih pegal sekarang. Sekali lagi, bisa bikin aku mati. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Selesaikan sendiri dulu. Zhou Shuhei. Masih banyak waktu. Awas saja, aku akan menghajar kamu. Kakak, jangan ke sana. Kakak. Shuhei. Bangun, Shuhei. Tidak apa-apa. Itu hanya mimpi. Bukan mimpi. Jangan takut. Ada aku di sini. Besok aku akan menjenguk kakak. Mungkin pulang agak larut. Baik. Aku antar kamu. Kenapa bukan kamu yang mati? Kembalikan Zijin kami. Dasar pembawa sial. Ya. Kenapa dalam kecelakaan ini? Aku yang selamat? Bagaimana Mama bisa menerima hasil seperti ini?
Bagaimana aku bisa menerimanya? Kakak, aku merindukanmu. Mama tidak memakai payung. Pasti akan sakit kalau kehujanan. Kamu berani datang ke sini? Berikan payung itu pada ibu. Dia masih kehujanan. Ibu, ibumu sudah lama mati, dan meninggalkanmu, bencana ini. Dulu, aku seharusnya mencekikmu sampai mati, kalau bukan karena Xiang Mei, yang memaksaku untuk mengadopsimu. Bagaimana kamu bisa membunuh Zijin? Kamu pembawa sial, dia pasti sudah membencimu sampai ke tulang. Payungnya. Berikan padaku. Apa, mahar untukmu? Ku dengar saat pertunanganmu, Xiu memberimu mahar besar. Berikan semua uang mahar itu padaku. Kamu seorang gadis, menabung sebanyak itu, tidak pantas. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Suhe. Ayah sakit parah. Butuh uang untuk menyelamatkan nyawa. Semua gara-gara Xiang Mei, wanita jalang itu, dia mengajukan cerai dan membuatku keluar tanpa apa-apa. Kalau tidak, aku tidak perlu merendah memohon pada bajingan kecil ini. Benar-benar karma. Pantasan. Kamu sebagai anak perempuan, biarkan ayahmu mati begitu saja? Apa tega kamu? Anakku. Dari kecil sampai besar, kapan kamu pernah menganggapku sebagai anak? Sering memukul dan memarahi. Saat badai salju, kau usir aku keluar, biarkan aku mati. Kalau bukan karena Xiu, aku sudah mati. Shuhe, dulu ayah salah. Ayah akan baik padamu mulai sekarang. Berikan uang itu padaku. Boleh. Memberimu? Tidak masalah. Aku tahu, kamu tidak akan meninggalkan ayah. Aku akan membelikanmu peti mati, biar Kamu. Coba saja kau berani pukul anak itu. Bu, Kau benar-benar lupa siapa sebenarnya kepala keluarga ini? Dulu aku belum membuatmu takut dipukul? Setiap kali menangis bilang mau melaporkanku, berulang kali, menangis bilang mau melaporkanku, kenapa kau tidak melapor? Lapor saja. Kamu? Kau sudah berani? Kau berani pukul aku bunuh kau. Berani sentuh Shuhe, aku akan lapor polisi. Wah, kau masih mau lapor polisi untuk menakut-nakutiku. Kalau aku masuk penjara, meninggalkan catatan kriminal, masa depan Shuhe, semua akan kau hancurkan. Kau masih berani lapor polisi? Kau tidak berani? Kalau tidak, selama ini sudah memasukkanku ke penjara. Xiang Mei, kau berani bilang ke Shuhe, bagaimana dulu aku memukulmu? Sekarang anak sudah besar, kau jadi berani berbalik? Ibu, selama ini dia begini padamu. Shuhe, kita pergi, jangan ada urusan dengannya, dia kena balasan, umurnya tinggal sedikit. Bahkan, jika aku harus kehilangan masa depanku, aku akan tetap membawa binatang ini ke penjara. Shuhe, jangan gegabah. Sekarang aku baik-baik saja kan? Dia sudah diusir dari keluarga Zhou. Kanker stadium akhir, paling lama hidup setengah tahun lagi. Nanti tidak bisa mengancamku lagi. Dengar, kita pergi. Baiklah, kalian tidak mau aku hidup, aku akan membuatmu kehilangan 1 anak lagi, tepat hari ini. Kalian semua mati saja.
Dia dipukul parah olehmu saat umur 8 tahun, trauma fisik menyebabkan patah tulang rusuk, mata kirinya hampir buta. Lalu kedinginan di pinggir jalan. Berapa banyak trauma yang kau timbulkan pada fisik dan mentalnya? Sekarang masih berani memukulnya? Berani kau memukulku? Aku mertuamu? Siapa yang kupukul ya sampah sepertimu? Sejak dulu, tidak ada menantu yang menginjak-injak mertua laki-laki. Kau melakukan hal durhaka seperti ini? Tidak takut dicerca orang? Jangan gunakan pemikiran kolotmu untuk memaksaku. Kau tidak takut aku lapor polisi? Lapor saja. Pengacara dari grup Shi milikku akan siap meladeni. Lihat saja nanti. Siapa yang akan masuk penjara? Sial. Dengan status Shiyu seperti itu, aku tidak berani macam-macam. Kau tidak apa-apa? Terima kasih, Shiyu. Terima kasih. Kau selalu bisa menyelamatkanku di saat-saat kritis. 10 tahun yang lalu, dan sekarang juga. Bukankah sudah janji? Tidak usah berterima kasih padaku. Xiao Yu, terima kasih, datang melindungi kami ibu dan anak. Hari ini berkat dirimu. Kalau tidak, Bu, kita satu keluarga. Bu, ya? Semalam aku mimpi kakakmu. Kakakmu bilang Hehe membelikan ibu gelang giok. Kebetulan, pagi tadi Mumu benar-benar memberiku gelang giok, katanya dari Hehe. Hehe kita anak baik. Bu, aku sangat merindukanmu. Kukira kau tidak menginginkanku lagi. Shuhei, ibu di sini. Jika diberi kesempatan lagi, kau tidak akan membawa Shuhei pulang untuk dibesarkan, kan? Kurasa kau tidak akan. Zijin adalah anak kandungmu. Kaulah biang keladi kematian Zijin. Kamu adalah penyebab kematian Zijin. Shiyu, Aku tidak menyesal membesarkan Shuhei. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti tidak akan membiarkan Zijing dan Shuhei pergi dari rumah pada hari kejadian itu. Atau, biarkan aku menggantikan Zijing. Menyelamatkan Shuhei-ku. Apalagi, bahkan jika diulang sekali lagi, kakak Zijing ini tetap akan memilih menyelamatkan Shuhei. Urusan antara kami bertiga ibu dan anak perempuan. Tidak ada urusanmu, kamu. Orang yang lebih kejam dari binatang untuk mengkritik. Ayo Shuhei, kita pulang. Kakakmu paling suka camilan, lain kali kita, saat menjenguk Zijing lagi, belikan dia lebih banyak camilan. beli juga kastanye goreng gula. Kakak paling suka ini. Baik. Istri, sudah 2 minggu. Masih belum pulang lihat suamimu? Benar-benar sudah punya ibu, lupa sama suami ya?
Hehe, terima kasih. Yang membuat keinginanku terkabul. Menikahi orang yang Nyonya. Nyonya akhirnya kembali. Tidak perlu lagi melihat wajah Tuan yang cemberut itu. Shiyu di mana? Tuan belum kembali. Cocok untuk memberikan kejutan padanya. Kenapa Shiyu belum kembali? Shiyu, lupa bilang kalau aku pulang lebih awal. Shiyu, aku sesak napas. Kamu mengejutkanku. Aku tidak akan membiarkanmu menciumku. Maaf. Salahku. Melihatmu. Aku tidak bisa menahan diri. Baiklah. Aku maafkan kamu. Di meja, ada hadiah untukmu. Sudahkah kamu lihat? Yang aku inginkan bukan hadiah. Lalu, apa yang kamu inginkan? Yang aku inginkan adalah kamu, Zhou Shuhei. Aku mengirim Zhou Hongfang ke rumah sakit swasta. Biarkan dia di sana hidup atau mati sendiri. Kanker stadium akhir. Cukup untuk menyiksanya. Shiyu. Ada kamu, sungguh indah. Kalau begitu, kamu mau memberi aku hadiah apa? Mau lagi? Bagaimana kalau aku mainkan gitar untukmu? Bukannya kamu selalu ingin mendengarnya? Baiklah. Aku lepaskan kamu kali ini. Kamu mau dengar apa? Suka kamu. Baik. Nyonya telepon Anda. Angkat dulu teleponnya. Aku tunggu kamu. Baik. Halo. Shuhei, ini Paman Fu, aku ada di depan rumahmu, situasi darurat, bisa ketemu sebentar? Paman Fu, Shuhei, aku mohon, tolong selamatkan Aning. Shuhei, tolong selamatkan Aning, ya? apa? Aning tahun lalu pernah menjalani operasi pengangkatan tumor otak. Saat itu sembuh, hari ini dia ingin menemuimu, saya cegah, tidak boleh. Saat berkelahi, tidak sengaja memukul kepalanya. Sekarang darah di otaknya menyebar, perlu operasi segera, tapi dia tidak mau operasi. Lalu apa gunanya aku ke sana? Dia paling dengar kata-katamu. Kamu pergi ke rumah sakit, bicara dengannya, suruh dia mau operasi. Aku tahu Aning dulu pernah berbuat salah padamu. Paman minta maaf padamu. Paman, jangan begitu, jangan begitu. Cepat bangun. Bisakah mengingat Paman dulu pernah membantu waktu SMA? Temui dia sekali saja. Aku janji, Paman. Tapi ini terakhir kali aku menemuinya. Terima kasih, Shuhei, sekarang kita ke sana. Paman pergi ke rumah sakit dulu, aku menyusul, aku perlu bicara dengan Shiyu tentang hal ini. Baik, baik. Kalau aku lihat kamu ganggu istriku lagi, aku buat keluarga full lenyap. Siapa yang mencarimu? Shiyu, Ada apa? Hehe. Aku di sini. Jangan takut. Fu Henning sakit. Perlu operasi. Dia sangat ingin bertemu denganku. Kalau tidak, dia tidak mau jalani perawatan. Aku harus pergi ke rumah sakit. Kamu janji main gitar untukku. Kamu sudah janji tadi malam.
Tunggu aku pulang dulu, bisa? Atau kita pergi bersama? Fu Hening sudah putus denganmu. Kalian sudah tidak ada hubungan. Dia tidak mau dirawat, itu urusannya sendiri. Lagi pula di rumah sakit banyak dokter. Kenapa harus kamu yang jenguk dia? Hehe, jangan terlalu peduli padanya. Ya, Tapi, Paman Fu dia. pergilah. Hari sudah sore. Biarkan Pak Kong antar kamu. Aduh, tadi Tuan memintamu tinggal 2 kali. Membandingkan dirinya dengan Fu Hening. Tapi 2 kali ajakan itu, Tuan selalu yang tidak dipilih. Hehe, Jangan bergerak. aku ingin bicara denganmu. Mau bilang apa? Katakan saja. Hari ini kita selesaikan semua yang perlu dibicarakan. Mau ngomong apa? Ayo bilang. Aku dan Yao Feifei benar-benar sudah tidak berhubungan lagi. Fu Hening, kamu masih kira kita putus itu gara-gara Yao Feifei? Bukan? Setelah kita bersama kamu jarang menghormatiku. Kamu mau tinggal serumah, apa aku harus ikut? Kamu mau aku pakai baju seksi, apa aku harus pakai? Saat teman-temanmu menertawakan dan mengabaikanku, apa yang kamu lakukan? Perang dingin itu masalah antara kita. Kamu tidak memikirkan cari penyebab dan mendamaikan? Malahan keluar cari yang lain, apa itu biar aku cemburu? Biar aku sedih? Apa kamu mau aku merasa kamu populer? Jadi aku harus meninggalkan semua harga diriku untuk memohon kamu memperhatikanku. Hehe. Aku bisa berubah. Aku tidak akan seperti itu lagi. Fu Hening, aku sudah tidak suka kamu lagi. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak suka aku, apa suka Shiyu? Istrimu mengganggu istriku. Ini gimana? Benar, aku suka Shiyu. Shiyu selalu menghormatiku. Lembut padaku, memikirkan aku. Tapi hari ini aku menyakitinya. Tidak, aku harus cepat kembali minta maaf. Kamu jalani operasi dengan baik ya. Jangan bikin Paman Fu khawatir. Baik. Jika dia tidak baik padamu, kamu harus bilang padaku. Aku pasti bantu kamu menghajarnya. Seperti waktu SMA. Aku hanya teman sekelasmu, tugasku hanya melindungimu. Nyonya, Anda sudah pulang. Shiyu mana? Di kamar tidur. Tadi Tuan sendirian di gym, berlatih tinju lama sekali. Punggung tangannya penuh darah, keringat di kepala. Setelah keluar dari gym, dia menuang alkohol ke lukanya. Kami semua takut menghalangi. Pemandangan itu, melihatnya saja sakit sekali. Kenapa tidak merawatnya di rumah sakit? Kenapa aku harus merawatnya di rumah sakit? Kamu kan suamiku. Sakit tidak? Mana yang kamu maksud? Luka di punggung tanganmu. Tak sebesar sakit hatiku. Hehe, aku sakit banget, hampir mati. Kamu ke sini. Shiyu, hari ini. Maaf, ini salahku. Kamu memang seharusnya marah padaku. Tapi Paman Fu punya budi padaku, dia berlutut memohon padaku. Aku sungguh tidak tega. Tidak mau berhutang budi. Kamu pasti akan pergi juga. Yang kamu suka adalah Fu Hening. Selama ini bukan aku.
Minum obat flu. Siyu meskipun sedang marah padaku, tetap peduli padaku. Tapi aku malah menyakitinya. Kebahagiaan yang susah payah ku dapatkan. Sepertinya hilang lagi. Kukira Hehe sudah punya perasaan padaku. Tapi aku tetap di depan Fu Henning. Kalah telak. Aku yang selama ini terlalu berharap. Siyu, apa dia tidak akan memaafkanku? Halo, Kakak ipar, cepatlah datang. Shiyu kesakitan hampir tidak tahan. apa? Shiyu mau bunuh diri? Dia keras kepala tidak mau ke rumah sakit. Aduh, parah sekali. Wajahnya pucat. Aku khawatir setengah mati. Siyu mau bunuh diri? Fei Shu. Berikan ponselku. Dui, kenapa tiba-tiba normal lagi? Apa dia manusia besi? Sakit perut, minum obat saja sembuh. Pantas saja istrinya tidak sayang padanya. Shiyu, kamu setidaknya pura-pura di depan istrimu dong. Anak yang menangis yang disayang. Ngerti nggak hati wanita? Kamu tidak lihat Fu Henning? Dia menangis, meronta, dan mengancam bunuh diri. Kasih gak kasih ponsel? Kasih. Fei Shu. Bajingan. Lebih dari 20 panggilan. Hehe pasti sangat tidak berdaya. Siyu, Aku tidak apa-apa, hehe. kakak Pei bilang kamu mau bunuh diri. Aku kira kamu benar-benar mau bunuh diri. Apa aku bilang Shiyu mau bunuh diri? Kayaknya tidak. Tuduhan besar ini tiba-tiba menimpa kepalaku. Itu kesalahpahaman. Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Itu Fei Shu yang sembarangan kirim pesan. Aku cuma sakit perut sedikit. Tidak mau bunuh diri. Kenapa bercanda seperti ini? Sama sekali tidak lucu. Fei Shu. Lihat perbuatanmu. Kalau sampai istriku ketakutan, aku tidak akan berhenti sampai denganmu. Sudah menangis jadi kucing kecil. Saat Hehe tahu aku akan celaka, dia menangis jadi kucing kecil. Tadi malam saat dia dengar Fu Henning akan celaka, dia tidak meneteskan setetes air mata pun. Kalau begitu, kita pergi ke rumah sakit sekarang. Tidak usah ke rumah sakit. Bagaimana kalau ketemu mantan pacarmu? Dia bertingkah lagi seperti anak SD. Menangis, merengek, mengancam bunuh diri, mengganggumu terus. Kebiasaan buruk apa itu? Selalu mengingini istri orang. Kalau begitu kita ganti rumah sakit lain. Aku tidak mau ke rumah sakit manapun. Kalau begitu, perutmu masih sakit? Kamu pura-pura saja sama istrimu. Anak yang menangis yang disayang, paham gak sih hati wanita? Kamu lihat Fu Henning. Dia juga menangis, merengek, mengancam bunuh diri. Sakitnya lumayan parah. Obatnya tidak mempan. Sebaiknya kita ke rumah sakit. Periksa dengan teliti. Penyakit umum sih. Tidak perlu ke rumah sakit. Dulu aku dengar dari Mumu. Di novel roman, CEO biasanya punya sakit maag. Sepertinya karena tidak makan tepat waktu. Kalau istri kecil ada di samping, bisa agak membaik. Ternyata benar. Kalau begitu, mulai sekarang kamu harus makan tepat waktu. Seimbangkan kerja dan istirahat. Baik. Tidurlah. Aku gak sengaja. Sekarang aku nggak gratis lagi. Jangan banyak akal lagi. Jangan suka ambil muka. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku ke dapur lihat-lihat. Sup buat lambungmu udah matang belum? Hei, Mumu. Hehe, ayo main.
Sekarang kayaknya nggak bisa deh. Begini, ya. Waktu itu Fu Hening kan sakit. Paman Fu menemuiku, aku sebenarnya nggak mau pergi, tapi dia sudah memohon seperti itu padaku. Aku benar-benar nggak bisa nolak. Tapi Shiyu sepertinya mengira aku masih suka Fu Hening. Itulah yang terjadi. Jadi aku harus berjuang keras untuk mendapatkannya kembali. Dari sini bisa dilihat. Paman kecilmu benar-benar sangat mencintaimu, loh. Semakin suka seseorang dalam hubungan, semakin besar rasa posesifnya. Semakin mudah cemburu dan sedih. Dan Shiyu sangat berbeda dengan Fu Hening. Fu Hening tega tidak menghubungimu berbulan-bulan. Dia tetap bisa bersenang-senang. Tapi Shiyu, meskipun hatinya sakit, dia tetap akan meresponmu. Sepertinya memang seperti yang Mumu katakan. Lalu aku harus bagaimana? Supaya dia benar-benar bahagia? Jadi, apa yang harus aku lakukan supaya dia benar-benar bahagia? Pasti dia cemburu banget sama Fu Hening. Bisa jadi dia mengira kamu masih suka Fu Hening. Buat menenangkannya, kamu harus mengisi rasa aman yang hilang itu, biar dia merasa. Di hatimu, dia lebih penting dari Fu Hening. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mengaku sama paman kecil. Lalu nanti malam, inisiatif sedikit. Peluk dia, gitu. Ya ampun, paman kecil pasti senang banget. Tapi sekarang dia enggak gratis lagi. Dia enggak ngizinin aku sentuh dia. Kamu ikuti aku saja. Cium dia. Rebahkan dia. Xiao He yang galak. Cinta paksa. Pasti kalian malam ini langsung punya triplet. Besok pagi pasti bangun kesiangan, Mumu. Gimana cara mengaku? Aku punya ide. Nulis jelek tentang aku, ya? Suka musim dingin. Padahal kamu takut dingin. Harusnya tulis suka musim semi, panas, gugur. Tapi sekarang aku mulai suka musim dingin. Coba tebak kenapa? Karena kamu suka hibernasi. Suka bangun siang. Bukan. Di sini, aku tulis orang yang aku suka. Tunjukkan padamu. Orang yang disukai. Yang Xiao He tulis, jangan-jangan Fu Hening. Perutku enggak enak. Cari obat perut dulu. Nanti lihat. See you. Orang yang kucintai adalah kamu, see you. See you, aku suka kamu, aku sangat-sangat suka kamu. Lihat, aku sudah bilang ke kakak tentang orang yang kusayang. Aku tidak pernah berbohong pada kakak. Orang yang disayang Suhe. See you kaulah yang menyelamatkanku di musim dingin, menikahiku, dan menyayangiku. Aku suka musim dingin, juga suka kamu. See you, kita berbaikan yuk. See you, sebenarnya, sebelum bertemu kamu, aku punya banyak hal yang tidak kupahami, memikirkan mengapa ayahku melakukan ini padaku. Mengapa mereka melakukan perundungan di sekolah padaku? Fu Hening. Mengapa jadi berbeda dari SMA? Aku sering merasa apakah ada yang salah denganku, tapi sekarang aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Cinta yang tidak bisa kudapatkan, aku tidak menginginkannya lagi. Itu karena kamu, Shiyu. Kamu membuatku berhenti merusak diriku sendiri. Kamu memberiku rasa aman dan keberanian yang cukup, membuatku mengubah kebiasaan suka menunduk. Mulai tidak takut dan ragu, mulai berbicara dengan suara yang lebih keras. Mulai berani sedikit marah-marah. Terima kasih, Shiyu. Aku ingin seperti membesarkan anak perempuan. Membesarkan kembali Heheku. Ada apa, Hehe? Bagaimana, dokter? Tenang. Pasti karena salah makan. Selamat, Nyonya Shi. Anda hamil. Usia kehamilan sekitar 2 minggu. Perbanyak minum air putih dan makan teratur, penuhi nutrisi yang baik. 3 bulan pertama kehamilan dan 3 bulan terakhir, tidak boleh berhubungan intim ya. Baik, dokter. Bagus sekali, kamu akan jadi ayah. Kamu hamil.
Jangan lakukan gerakan berbahaya lagi. Oh, hampir lupa. Kamu tidak senang? Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Jangan khawatir. Kemarin aku pergi ke rumah sakit Tiongkok. Kakek Chu bilang tubuhku pulih dengan baik. Mulai sekarang, 2 bayi di rumah. Akan kurawat semuanya. Ngapain? Kafu, tidak jadi periksa ulang? Besok saja. Jangan lihat. Nanti dikira dia mantanmu. Tahu nggak perasaanku sekarang? Apa? Puas. Puas banget. Aku lapar. Ayo pulang. Baik, ayo pulang. Hehe, paling takut sakit. Kenapa belum keluar? Selamat mendapat bayi perempuan. Lucu sekali. Hehe. Melahirkan sakit banget. See you. Hehe, hebat. Kita tidak akan punya anak lagi. Aku sudah siapkan makanan enak, hehe. Istirahat yang baik. Pakshi, anak kalian. Berikan padaku.